jangan perkenalan dulu, kita ada formatnya. Oke, boleh. Tapi sebelumnya selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi yang mendengarkan. Bolehkah tadi pengenalannya mau bagaimana? Oke, nama, NIM, Kajahim, daftar magang apa, sama Apollo terkeren. Apollo cowok terkeren. Ya. Apollo cowok terkeren. Oke. Oke, perkenalkan namaku Raditya Pratama Nugroho, biasa dipanggil Radit. Tadi Kajaim gua sebenarnya masih Cak Kajaim, masih ada satu syarat lagi yang belum dipenuhi. Dia itu Aldrin Sean Artemis 065. Habis itu magang. Kayaknya dia tahu sih. Jadi pilihan pertamaku itu MSDM. Pilihan kedua PAB. Dan pilihan ketiga BUPN. Dan untuk NIM. NIM. Aku NIM 13624 079. Denimnya merek. Ya. Dan Apollo terkeren. Cowok terkeren. Mungkin ini agak general answer, tapi gua mau bilang genio. Karena gua kagum sama orangnya dan gua pernah meminta saran ke dia tentang cara ngelit orang lain. Terus sempet deep talk begitu. Oke. Kalau dari aku boleh nih, dari kakak-kakak kenalan juga. Formatnya nama panjang, nama panggilan, angkatan, NIM, sekarang jabatan di KMPN apa? Juga boleh deh yang ini. Cowok terkeren di Apollo siapa? Ayo jawab dari yang Boleh. sebelah sini dong. Boleh. Siapa aja lah. Halo, kenalin aku Adifa Prameswari, biasa dipanggil Adifa. Apollo 026. Sekarang jadi Kasubiro MSDM. Udah ya, cowok Apollo ya? Udah kan? Ya, ayo. Cowok Apollo terkeren Farid. Nggak kenal, tapi boleh. 001. Iya. Oke. Oke, perkenalkan aku Amanda Arsila Syahaan. Dipanggil Amanda atau Manda. Aku di sini NIM-nya 015 13622 015. Di sini BPP jadi Kadif Ekstra Kampus. Oke. Terus Apollo terkeren Mas Reno. Kamu tahu Reno? Enggak. Aduh, Reno tuh Reno nggak tahu. Reno. Juga nggak tahu. Nanti ngobrol-ngobrol sama Reno. Dia keren banget. Ya, Reno tuh salah satu orang yang buat drive tapi dia di angkatan kita. Iya. Jadi kalau kalian dapat drive-nya tuh dari angkatan berapa? Iya, dari angkatan apa aja? 19, Makmul. Nggak tahu juga. Aduh. Kan belum masuk, cuy. Belum dapet deh. Mereka udah dapat. Oh iya. Oh iya, karena udah masuk kuliah ya. Dulu kita belum dapat karena belum masuk kuliah. Oh iya. Nah, dia tuh orang paling rajin dan dia tuh orang paling dia bakal ngasih PR, dia bakal nyebarin aja gitu. Dia emang sebaik itu dan dia tuh nggak pernah underestimate gitu kalau kita minta ajarin sesuatu. Dia tuh salah satu staff akademik. Bestinya Doikal. Dia juga nggak tahu doi kamu ya. Oh ya, harusnya dia kadif akademik. Dia gacor banget. Kalau nanya apa-apa, nanya Reno, bakal dia jawab. Dia sebaik itu. Oke. Reno itu berkacamata nggak? Iya. Dia badannya agak besar. Kayaknya kemarin ketemu pas day berapa gitu. Soalnya Oh iya, yang isi. talk show gitu. Ya, itu Reno. Iya. Kayaknya gue tahu yang mana deh. Ya. Oke. Oke, boleh langsung masuk ke wawancaranya. Kan tadi Kak Diva sendiri di Kasubiro MSDM, Kak Manda tadi di Kadif Ekstra Kampus. Mungkin bisa dibilang jadi Kadif itu ada ribet-ribetnya, bisa memakan waktu. Jadi pertanyaanku yang pertama, time managementnya itu bagaimana ya Kak? Dari aspek kerjaan yang ada di KMPN, terus akademik dan kegiatan-kegiatan lain itu cara manage-nya gimana ya Kak? Boleh Kamanda duluan. Sebenarnya untuk time management aku benar-benar gak ada sejadwal itu gitu. Lebih ke karena dari awal pengurusan BPP kita udah netapin kan proker apa aja yang mau dikejar. Jadi kayak dalam 1 minggu itu tuh
mungkin ada satu hari yang aku fokuskan buat nyelesain proker tersebut. Kayak kemarin Disnat gitu kan. Itu benar-benar kayak hari Jumat apa hari Kamis ya? Sabtu, tapi hari Jumatnya aku kampus gak ya waktu itu? Oh, berarti hari Kamisnya itu aku harus benar-benar kayak make sure semua konsum ini itu, jadi kayak time management kayak sejalannya aja. Terus apa lagi? Ya basically cara nge-manage Cara ke-manage segala aktivitas itu. Kalau aku ya di ekstra kampus tuh ada guideline-nya. Jadi aku bikin sheet di mana kejarannya udah beres semua. Dan sebenarnya tuh dari sheet itu sih aku benar-benar terbantu oleh sheet itu. Kayak aku kan harus mastiin juga, sebenarnya anak 2-3 yang kebanyakan megang, tapi kan aku harus mastiin kayak ini gimana jadinya gimana. Nah, dengan pakai sheet itu sangat membantu, apalagi kayak kadang-kadang lost. Dan untungnya anak-anak aku juga nggak menghilang, jadi kayak mereka suka kayak kak ini gimana kayak gimana, jadi tetap on track. Tapi kalaupun menghilang, yang menghilang adalah kabitnya, nggak apa-apa, dia sangat sibuk. Untungnya kadifnya sangat bertanggung jawab ya, Mas AS kalau lu mendengar. Kalau aku sebenarnya sama, nggak ada time management yang pasti. So far proker gue nggak seribet dia, maksudnya kayak bikin acara banget kan. Kalau proker gue kan lebih ke kayak ya udah awal bulan atau nggak akhir bulan. Terus kalau misalnya dimintain dadakan itu bisa banget, jadi kayak semua tengah malam kayak Div besok ada acara Sosmas Aruna gitu, minta bikinin absen, itu gue bisa sambil tiduran pun juga bisa bikin G-form, jadi nggak chaos. Nah, nggak tahu nanti buat proker yang lapor akhir tahun itu pasti chaos banget sih, tapi gue nggak tahu manajemennya kayak gimana. Lapor akhir tahun itu biasanya isinya apa aja kak? Itu sebenarnya proker baru. Oh, proker baru. Jadi kayak itu tuh dari proker angkatan 20 tuh pokoknya dari angkatan 20 tapi nggak terlaksana gitu loh. Bahkan di prokernya Randy pun kayak itu tiba-tiba hilang gitu, tiba-tiba nggak ada yang ngerjain. Oke, untuk 2 pertanyaan aja. Iya, 2 pertanyaan. Untuk pertanyaan kedua nih, apa ya? Momen paling terkesan, paling memorable selama berhimpun di KMPN apa nih kak? Buat memorable sebenarnya saat kaderisasi waktu kita waktu kita justru lagi di kader. Oke. Untuk sebenarnya kalau mengkader 23 tuh kan tanggung jawabnya lebih besar ya, jadi itu agak lebih sulit. Jadi kalau kita yang di kader nih, kalian sekarang nih, menurut aku benar-benar nikmatin semua prosesnya. Istilahnya bukan pas Sonic doang sih, pas tingkat awal aja ya. Semester 3, semester 4 tuh nikmatin, karena itu kesempatan kalian untuk berteman sana sini, cari kesempatan sama sini. Makanya kayak magang itu kayak nanti kalau kamu magang nih di MSDM nih ya, cari ilmu sama kesempatan gitu. Karena itu kayak benar-benar kita benar-benar belajar, apalagi entah kenapa ya, aku kebetulan magang juga dulu benar-benar dikasih project gitu kayak dimana harus bertanggung jawab, tapi kayak have fun aja gitu. Terus sama ya pas kaderisasi, karena karena kita FTMD kan gede banget ya. Jadi pas dikumpulin kebetulan tuh AE tuh kita nggak paling dikit sih, kedua paling banyak gitu. Terus kayak kita ketemu orang-orang baru, belajar baru, orangnya kayak gini. Terus itu kayak aku menikmati semua proses itu. Dan kebetulan angkatan aku juga agak beruntung, kita tuh ada hanggar namanya, tempat kita nyewa itu sama sebulan ya. Bener kayak tiap hari kita kesana buat cuma ngobrol, buat wawancara doang. Dan itu salah satu mungkin itu yang membuat kita erat juga sih. Iya. Hanggar ini prasonik sih terbaik. Oke, kalau tadi yang di kaderisasi udah disebutin, gue mau ngejawab pas kita nge-Sonic. Nah, itu juga memorable banget karena kalau kalian biasanya di jam 8 kita kesini, panitianya jam 6 kumpul di sekre, jadi kayak benar-benar kita berangkat paling pagi, terus pulangnya juga paling malam karena kalian beres day itu panitianya masih eval dulu, terus ya biasalah bertengkar dulu, menangis dulu. Ya itulah, itu seru banget Kak, apalagi pas udah di day 5, pas udah di day lantik itu benar-benar kayak kerasa ternyata udah selesai gitu tugasnya. Tapi sedih juga karena
Ya karena selesai. Iya. Karena seru banget. Apalagi nanti kalian nyonik juga kan Iya. buat anak selanjutnya. Dan itu kalian akan kan kalau Sonic tuh the real angkatan kalian yang megang. Iya. Anak 23 tuh nggak akan ikut campur. Jadi kayak benar-benar kayak di situ kesempatan kalian juga buat ngembangin angkatan kalian kayak benar-benar kayak aku jarang ngobrol sama orang ini tapi gara-gara Sonic ini aku jadi ngobrol. Jadi Iya. ternyata orangnya asik juga ya. Jadi Iya. kayak Sonic itu nanti Sonic asik, Sonic juga asik, tapi Iya. kalau gue milih mendingan Sonic iya. disonikin. Oke. Karena kan kayak tadi dijelasin capek cuy. Iya. Panitia lebih capek. Jadi Iya. bisa dibilang lebih capek nge-nyonik dibanding ikut Sonic. Ya, betul. Benar. Oh. Karena Udah. apalagi kalau jadi danlapnya semua mah kalian turun kalian nggak ada push up ya kemarin. Enggak. Kalau misalnya sampai yang di kader itu push up, Iya. nanti danlapnya harus push up. Kita semua panitianya harus. Dan kita- harus push up. Kayaknya panitia juga nggak sih? Bahkan sebenarnya kita pernah ada ngelakuin kesalahan gitulah pokoknya. Kita push up bareng-bareng Iya. di Oh, iya. depan gitu. Itu kayaknya hampir semuanya enggak Iya. sih? Kita Ya benar-benar berjejer depan benar-benar push up. Oh, jadi berarti itu angkatan 23 turun, dua-dua juga turun. Harusnya kayak gitu. Harusnya kayak gitu. Tapi pas di Sonic kita angkatan 23 tuh nggak jadi turun karena ada masalah. Iya, Ada ada masalah. masalah. Oke. Aslinya mau diturunin. Kita turun tuh gara-gara ya kita melakukan kita nanti ada MSDM panitia kan. MSDM panitia kayak ngatur kayak datang telat berapa seri nah kayak gitu tuh. Oh, Dibayar dulu di situ. I see. Sama Oke, tanggung oke. jawab sih. Kalau ketar-ketir kayak ada masalah ini itu kan kaderisasi kan suka agak-agak dipertanyakan kan. Iya. Itu tanggung jawabnya besar dan prodi juga agak cerewet, dosen wali aja cerewet gitu. Kayak orang tua juga jadi tanggung jawabnya lebih besar sih. Oke. 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 Kalau dari pertanyaan terkait KMPN itu saja sih. Mungkin boleh deh satu pertanyaan lagi, pertanyaan random di luar KMPN. Apa ya? Di luar KMPN? Oke, tapi ini terkait Dirgantara sih. Jadi kan ini kakak-kakak udah masuk tingkat 4. Udah waktunya nge-TA. Udah dari kakak-kakak sendiri udah nentuin belum topiknya? Dan kalau udah apa? Soalnya aku tertarik mendengarkannya. Oke. Dari aku ya. Aku tuh fatigue. Topik aku tentang fatigue dan benda aku pesawat. Nah, jujur kita baru banget dibagiin minggu kemarin. Jadi kayak belum ada progres yang benar-benar maju banget. Paling kita suruh baca jurnal aja, sama kayak ya dikasih referensi, baca-baca, nge-review dari jurnal itu apa aja yang mau ditanyain. Paling aduh gimana? Ya fatigue itu ya kalau dikasih beban berulang, tapi sebenarnya tuh kalau beban itu tuh nggak nyampe ngegagalin material tersebut gitu. Gimana ya? Nggak ngerti ya? Tahu crack? Crack tahu. Itu kan Nah, crack. Fatigue itu sebelumnya crack. Oke. Jadi kayak apa ya? Nggak bisa dilihat kadang-kadang sekecil itu apa ya? Gimana ya? Gue jelasin deh. Ya pokoknya fatigue. Aku sebenarnya lebih ngeprediksin umur material tersebut. Oke. Jadi kayak umur material itu kira-kira ini bakal crack ya, bakal gagal itu tuh di flight cycle berapa gitu. Oke. Nah, aku bendanya pesawat. Jadi oh my god. Jadi nanti ada load spectrum. Aku akan menghadapi load spectrum. Wow. Nanti ngambil kamu tertariknya apa? Oh, belum kebayang ya. Belum sih. Belum, kasihan. Tapi ada sih maksudnya yang menarik bagiku, yaitu lab system antariksa. Oh, Aku tuh Astro. masuk AE nggak kayak orang lain yang mungkin tertarik pesawat atau ini itu. Aku tertariknya karena suka luar angkasa. Nanti Paridanto ya. Kamu udah Oke. ketemu Paridanto? Kindit nggak ngajar dia. Paridanto cowok nggak suka. Karena Dia iya tuh- benar. Dia tuh kalau ngajar kayak ngajar ke papan tulis, nggak ke kelas. Tapi Terus kayak iya benar. terus kayak ya tuh orang kalem banget kayak damn. Beliau tuh Nggak pemalu. kedengeran. Beliau tuh pemalu banget. Kelihatan sih. Tapi kalau kamu ngobrol langsung kayak sekarang nih, jujur ya, DWD aku tuh satelit. Oh ya. Ya, DWD aku satelit dan dosen pembimbing aku Paridanto. Beliau tuh bener-bener awalnya
pandangan aku 11-12 ya, karena jujur ya kerjaan aku pas tidur di kelas tuh, di kelas beliau tuh selalu tidur. Tapi selama bimbingan ini, apalagi kemarin juga KP tuh dipegang Pak Ridanto, ternyata beliau tuh sangat peduli gitu loh. Sebagai dosbing tuh kayak nanya progresnya udah gimana, kayak kita satelit tuh orang mah satu misi doang, kayak satelit aku tuh bakal ada dua misi gitu. Satelitnya kayak self healing polymer sama mau pakai thruster. Itu kayak tadi dipertanyakan sama dosen-dosen kan, kayak kalian sama kelompok satelit saja kayak kalian yakin mau bikin satelit ini, kan desainnya susah gini-gini. Tapi kayak si Paridan tuh kayak bener-bener mendukung. Beliau tuh selalu kayak gak apa-apa, ayo kita coba dulu, ulik dulu. Beliau tuh sangat-sangat mengayomi. Kalau ngobrol mending beliau tuh pemalu cuy, jadi kayak aman aja. Tapi emang kalau ngajar kayaknya emang agak gitu, kurang efektif. Soal Astro, Paridanto atau Pak Toto ya? Astro ya, antara itu Paridanto atau Pak Toto. Kalau gua topiknya tentang buckling di pesawat N219. Udah. Oh iya, dia N219. Kemarin aku diomelin aku tuh KTX. Gak tahu, belum yakin juga sih. Kemarin baru ngobrol-ngobrol benar juga sama dosing pertamanya. Oh, jadi emang analisisnya di satu pesawat spesifik? Kalau aku di outer wing. Aku di bagian. Iya, di bagian outer wingnya. Kalau aku jujur belum dikasih tahu di bagian mananya. Kalian baru besok bimbingan lagi. Oh iya. Ya. Okay. Aku nerusin punyanya. Pokoknya itu tuh N219 masalah buckling tuh udah ada banyak yang ngerjain. Yang di center wingnya itu ada anak Testral. Yang di fuselage-nya itu ada anak Wyvern, ada anak 20 yang ngerjain. Nah, aku ngerjain di outer wing. Jadi aku bukan melanjutkan sih, kayak meneruskan. Oke. Mungkin kalau dari aku itu saja. Kalau dari kakak-kakak ada kata, oh boleh. Tapi nggak usah di-record, gak apa sih. Aku baca kesibukan lu kan kayak semua tentang MBWG ya. Iya. Kenapa? Itu jarang banget sih ada anak, apalagi anak ada anak AE yang MBWG lah. Oh, MBWG. Jujur, jawaban kenapa gue ambil sebanyak itu lumayan deep. Tapi apa ya? Gue sekarang jawab singkat dulu. Nanti habis kita matiin boleh gue jawab lebih lanjut. Sebenarnya gue pengen nyari kesempatan dan pengalaman baru. Itu secara singkat. Tapi story-nya sangat panjang. Oke. Tadi gue mau bilang apa ya? Oh, kalau dari Kamanda ada nggak pertanyaan untuk aku? Atau mau ditanya di luar wawancara aja? Di luar aja. Boleh, oke. Kalau dari kakak-kakak untuk wawancara ini ada kata penutup nggak? Atau kata-kata hari ini? Pesan. Semangat Athena, lalui tingkat 1 kalian dengan bahagia. Oke. Tingkat 2. Tingkat 2. Tingkat 1 jurusan kan. Tingkat 2. Tingkat 1 jurusan. Benar. Makasih Kak. Ya udah, sama percayalah kami yang semester 7 kangen dengan semester 3. Oke, makasih Kak.